Cerita Raja Pedang yang ke-17. Kali ini dengan judul Ini Tidak Adil. Selamat mendengarkan kisah ini. Gerakan tiba-tiba pria itu mengejutkan Sutianmu, mundur beberapa langkah untuk melihat pria yang berlutut di depannya dalam keadaan bingung. Dia tak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat Zhang Yang Yu, yang ingin memujanya sebagai gurunya, yang benar-benar dapat dia pahami, karena alasan yang mirip dengan Kong Qing. Tetapi apakah itu Kong Qing atau Zhang Yang Yu? Perbedaan usia antara mereka dan dia tidak terlalu jauh, tetapi pria ini hampir 40 tahun, dan dia juga tidak ragu untuk menyembah gurunya. Tidak, ini bukan menyembah seorang guru, ini sudah menyembah seorang guru dan menjadi pelayan yang disumpah untuk mengikutinya. Tak hanya Sutianmu yang terkejut, bahkan Kong Qing dan yang lainnya pun terkejut, dan mereka saling memandang untuk beberapa saat, tak dapat berbicara. Jangan berhasil, cepat bangun, cepat bangun. Sutianmu kembali ke akal sehatnya dan kemudian buru-buru membantu pria itu berdiri, dia tidak memiliki kebiasaan mengambil pelayan. Jika tuanku tidak setuju, aku tak akan pernah bangun. Pria itu berbicara dengan tegas, dan Sutianmu tak dapat mengangkat pria itu sedikit pun dengan seluruh kekuatannya. Tingkat kultivasi hanya pada tahap awal dari alam Fate Mansion. Sutianmu tak bisa membantu tetapi terkejut setelah tidak berdaya, kultivasi pria yang tidak terawat ini sangat lemah. Di tempat berkumpulnya siswa-siswa tua, siapapun di usia ini akan memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada pria itu. Dia tak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat kerumunan, apakah ada yang memberinya identitas pria ini. Ketika kerumunan melihat tatapan bertanya Sutianmu, mereka memalingkan pandangan mereka, tidak ada yang benar-benar mengetahui identitas pria ini. Pria ini ada di sini ketika mereka pertama kali datang ke hutan pedang, hanya melakukan bisnis menjaga gerbang pertama, dan tidak pernah meninggalkan hutan pedang. Identitas pria itu selalu menjadi misteri bagi mereka. Sutianmu, sebaiknya kau bawa dia masuk. Zhao Qing'an berjalan keluar setelah lama terdiam, menatap pria itu sambil menghela nafas dan berkata. Sutianmu mengangkat alisnya sedikit, mengapa? Zhao Qing'an tidak berbicara secara langsung, tetapi menarik Sutianmu ke samping dan kemudian berkata, orang ini bukan anggota rumah bela diri saya, dan saya khawatir tuan rumah bahkan mungkin tidak jelas tentang identitasnya, tetapi saya kira dia kemungkinan besar adalah anggota gundukan pedang. Gundukan pedang. Sutianmu penuh dengan keraguan, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tempat ini. Zhao Qing'an mengangguk dan melanjutkan, saya tidak tahu apakah benar ada tempat ini, saya hanya tahu beberapa rumor. Sutianmu tertegun, jadi bagaimana dia bisa yakin bahwa pria ini berasal dari gundukan pedang itu? Orang-orang di gundukan pedang adalah pendekar pedang sepanjang hidup mereka, tetapi jika mereka tak dapat memahami maksud pedang sebelum usia 20 tahun, mereka akan diusir dan tak akan menjadi tubuh pedang, dan tak akan pernah bisa kembali. Persyaratan gundukan pedang ini cukup tinggi, Sutianmu menoleh untuk melihat pria itu dan merenung, mengatakan hal itu cukup sejalan dengan perilaku pria itu barusan, hanya mereka yang sangat ingin kembali dan mencapai tubuh pedang yang bersedia melakukan apapun, bahkan jika itu berarti menjadi budak. Meskipun saya tidak sepenuhnya yakin bahwa dia adalah pria dari gundukan pedang, tapi begitu dia, maka itu adalah kesempatan Anda. Zhao Qing'an memiliki wajah serius. Saat melihat Sutianmu dia tak bisa menahan perasaan sedikit iri, kesempatan ini, mereka bahkan tak bisa memintanya. Sutianmu, kamu harus tahu bahwa jantung pedang bukanlah titik pemberhentian dari pedang Dao, tetapi jika kamu ingin mencapai sesuatu di pedang Dao, kamu harus pergi ke gundukan pedang. Gundukan pedang, tempat suci bagi semua pembudidaya pedang di bawah langit. Kamu bisa memasuki gundukan pedang melalui dia. Zhao Qing'an memandang pria itu dan berkata dengan penuh arti. Sutianmu merenung, menurut apa yang dikatakan Zhao Qing'an, bukan ide yang buruk untuk membuat karma yang baik sekarang. Senior, apakah Anda tahu tentang gundukan pedang? Ya, gundukan pedang adalah tempat yang tidak ada bangsawan surgawi yang berani menginjakan kaki di dalamnya. Sutianmu tak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung, bahkan bangsawan surgawi pun tidak berani pergi ke sana, tempat itu terlalu menakutkan. Jangan terlalu banyak berpikir, hanya tempat seperti itu, aneh kalau bisa sehebat itu. Kaisar abadi gila di dalam menara ponton memutar matanya dan berkata. Sudut mulut Sutianmu bergerak-gerak dan dia langsung terdiam. Tempat ini, gundukan pedang, benar, bagaimana saya bisa mengatakannya,
kantong kuburan apapun bisa disebut gundukan pedang, mengerti? Su Tianmu tak bisa berkata-kata lagi, itu benar-benar banyak air. Setelah mengangguk ke Zhao Qingan dan berjalan kembali, melihat pria yang masih berlutut di depannya dengan pengabdian yang luar biasa, Su Tianmu mengelus rahangnya dan berpikir sejenak sebelum berkata, kamu ingin masuk ke dalam tubuh pedang, kan? Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Su Tianmu dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Biarkan aku melihat situasimu dulu. Su Tianmu membuka mulutnya, pria itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat tangan, Su Tianmu meraihnya dan merasakan situasi di dalam tubuhnya, alisnya langsung berkerut. Disegel, pria ini benar-benar luar biasa. Melihat pria itu, cahaya aneh melintas di mata Su Tianmu, dia tiba-tiba memiliki pemahaman tentang mengapa kultivasi pria itu masih pada tahap awal alam Fate Mansion pada usia ini, dan telah berada di pedang hutan pedang niat tetapi tak dapat mencapai alam kedua, semua karena segel di dalam diri pria itu. Dalam sekejap Su Tianmu mengerti tujuannya, dia ingin menggunakan hati pedangnya untuk membuka segelnya, tapi ini tidak realistis, segel yang begitu kuat, saya khawatir hanya Kaisar Dewa Gila yang bisa melakukannya, tapi jelas tak mungkin untuk mengekspos Kaisar Dewa Gila untuk membantu orang lain membuka segelnya. Pria itu melihat cemberut Su Tianmu mengencang dan jantungnya berdebar, jika Su Tianmu bahkan tak bisa membantunya, maka dia hanya akan bisa tinggal di alam rumah takdir selama sisa hidupnya, dan niat pedangnya tak akan pernah mencapai alam kedua. Pikiran pedang saya, itu tak dapat membantu Anda. Su Tianmu melepaskan tangannya, menatap pria itu dalam-dalam, dan menggelengkan kepalanya. Kata-kata ini menghantam hati pria itu seperti guntur, dan pria itu langsung jatuh lemas ke tanah, matanya penuh keputusasaan. Tapi aku bisa membantumu mendapatkan tubuh pedang. Su Tianmu terus berbicara, keputusasaan di mata pria itu mencair dan dia menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan tidak percaya, seolah-olah berkata, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Aku bisa menahanmu di tubuh pedang selama 2 bulan, dan setelah 2 bulan, jika kamu tidak membuat kemajuan lebih lanjut, kamu akan kembali ke niat pedang aslimu. 2 bulan, gumam pria itu, tatapannya berangsur-angsur menjadi tajam saat dia berlutut lagi di depan Su Tianmu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bersujud dengan berat. Su Tianmu juga tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangan kanannya dengan 2 jari menyatu, melambaikannya di depan tubuhnya, dan pedang transparan kecil menyatu. Kemudian dengan tatapan tegas, itu menyerang langsung ke dantian pria itu. Seolah-olah dia telah menerima pukulan yang berat, seluruh tubuh pria itu terlempar beberapa meter dan dia langsung menjatuhkan dirinya ke tanah, wajahnya menjadi putih. Wajah para penonton berubah saat melihatnya, pukulan langsung ke arah dantian ini, tak akan menghancurkan pria itu, bukan? Pria itu tidak bangun untuk waktu yang lama, wajah kerumunan semua khawatir, hanya mulut Su Tianmu yang dipenuhi dengan senyuman tipis, dia menjamin bahwa pria itu akan berterima kasih padanya saat dia bangun. Setelah pria itu bangkit dengan susah payah, dia melihat dirinya sendiri dengan pandangan yang tak bisa dipercaya sebelum gelombang kegembiraan yang tak terkendali muncul. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan nyawa saya, tuanku. Pria itu bergegas ke Su Tianmu dan berlutut untuk berterima kasih kepadanya karena telah mengizinkannya mencapai tubuh pedang, yang sama saja dengan menyelamatkan nyawanya. Su Tianmu mengangguk sambil tersenyum tipis dan terus menuruni gunung, ini tidak lebih dari segenggam baginya. Tuanku, apakah Anda tidak ingin saya mengikuti? Pria itu mendongak dan melihat Su Tianmu terus menuruni gunung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berteriak dengan tidak percaya. Tidak perlu. Su Tianmu melambaikan tangannya, sejujurnya dia benar-benar tidak perlu, kultivasi pria itu tidak banyak membantunya, dengan kekuatannya saat ini pria itu bahkan belum tentu cocok untuknya, belum lagi dia akan segera menerobos ke alam takdir. Pria itu hanya punya waktu 2 bulan, jadi dia sebaiknya membiarkan dia mengambil 2 bulan itu untuk menyelesaikan bisnisnya. Pria itu melihat sosok Su Tianmu memudar, tinjunya mengepal, tatapannya tegas. Setelah saya kembali dan menyelesaikan bisnis saya pasti akan membalas kebaikan hari ini. Hanya ketika Su Tianmu menghilang dari pandangan, pria itu berbalik dan pergi. Zhang Yangyu mengikuti yang terakhir dari kelompok itu, menatap Su Tianmu dengan cahaya aneh di matanya. Su Tianmu terlalu kuat, dia membantu seseorang mencapai tubuh pedang dengan mengangkat tangannya, hati pedang ini terlalu kuat, Saudara Yu, bisakah kita juga membiarkan Su Tianmu membantu kita mencapai tubuh pedang? Jiang Xia tak bisa menahan diri untuk tidak berbicara,
Ketiganya semua menatap Zhang Yang Yu dengan mata penuh harapan. Jika ini mungkin, maka itu akan menyelamatkan mereka setidaknya 5 tahun kultivasi yang sulit. Zhang Yang Yu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit. Niat pedang Su Tianmu memang telah mencapai puncaknya. Tetapi seperti yang Anda lihat, orang itu hanya mencapai tubuh pedang untuk sementara. Niat pedang harus datang dengan sendirinya. Bagaimanapun juga, tidak ada jalan pintas yang bisa diambil. Jika ada jalan pintas yang bisa diambil, maka semua orang akan menjadi pembudidaya pedang dan semua orang bisa mencapai hati pedang. Keempat wajah Jiang Xia penuh dengan kehilangan. Memang begitu, tetapi meskipun demikian, mereka tak dapat menghentikan kekaguman mereka pada Su Tianmu. Di bawah hutan pedang, kerumunan tuan rumah telah menunggu lama, dan masing-masing dari mereka mulai menunggu dengan tidak sabar, hampir bergegas ke atas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Hei, aku masih punya barang di tanganku. Saya benci menunggu orang dalam hidup saya, dan ini adalah pertama kalinya saya menunggu seseorang, dan untuk waktu yang lama. Ini semua salah pria tua yang keras kepala itu. Saat kerumunan orang marah, mereka semua tak bisa membantu tetapi memotong Senior Qin. Jika bukan karena Senior Qin, apakah mereka harus menunggu di sini begitu lama? Mereka turun. Mereka semua turun. Beberapa orang berseru, dan kerumunan tuan rumah tiba-tiba terguncang dalam semangat saat mereka melihat ke bawah. Hanya untuk melihat bahwa mereka yang telah pergi ke hutan pedang untuk berkultivasi, yang dipimpin oleh Su Tianmu, semuanya telah turun. Wajah kerumunan segera dipenuhi dengan kegembiraan yang tertahan. Mereka telah menunggu begitu lama dan akhirnya menunggu. Mereka akhirnya bisa melihat jenius pedang yang telah memahami inti dari pedang. Bagaimana situasinya? Kerumunan Su Tianmu berjalan menuruni gunung dengan mudah, dan begitu mereka mengalihkan pandangan mereka, mereka melihat bahwa di bawah hutan pedang ada lautan manusia, dan mereka semua terkejut, jika bukan karena orang-orang yang mengenakan kostum rumah bela diri atau membawa logo rumah bela diri yang unik, mereka hampir mengira bandit besar telah menyerang. Bukankah itu remaja itu? Kepala pemerintahan bertanya sambil menunjuk ke arah Su Tianmu dan bergegas menuju Senior Qin. Itu dia. Senior Qin menganggukkan kepalanya dan menatap Su Tianmu dengan tatapan bersemangat. Itu benar-benar dia. Faktanya, tidak perlu bagi Senior Qin untuk mengatakan bahwa hanya dengan menuruni gunung Su Tianmu yang memiliki posisi transenden itu, kerumunan orang dapat melihat bahwa tanpa memahami hati pedang, dengan kesombongan para jenius pedang atau instruktur pedang itu, mereka akan membiarkan seorang remaja berjalan di depan. Saat berikutnya, Su Tianmu dan yang lainnya melihat pemandangan yang sangat langka bahkan dalam sejarah rumah bela diri, hanya untuk melihat tuan rumah memimpin kerumunan dalam perlombaan untuk menjadi yang pertama bergegas. Itu adalah pemandangan yang secara langsung membuat mereka takut mundur. Apa yang kalian semua takutkan? Mereka tak akan memakan kalian. Guru pemerintah melihat situasi dan memperlambat langkahnya, tanpa daya berkata. Kerumunan di belakangnya tak bisa menahan tawa. Itu benar, takut mereka tak akan memakanmu. Teman kecil, barusan kamu yang memahami hati pedang, kan? Kemudian tuan pemerintah mengabaikan yang lain dan menatap Su Tianmu dan bertanya. Su Tianmu mengangguk dan menoleh dan melirik ke arah Kong Qing dan yang lainnya, siapa lelaki tua ini? Seorang pria muda bisa ditakuti, seorang pria muda bisa ditakuti. Tuan pemerintah mengangkat tangannya dan menepuk bahu Su Tianmu, penuh penghargaan. Su Tianmu dengan canggung mengeluarkan senyuman, bisakah Anda sedikit lebih ringan di tangan? Bahkan jika saya menjadi jantung pedang, saya masih terbuat dari daging, sangat menyakitkan ketika Anda menepuknya seperti ini. BTW, siapa namamu? Kemudian tuan rumah bertanya dengan rasa ingin tahu, setelah menunggu di sini begitu lama, dia bahkan tidak menanyakan nama Su Tianmu. Wakil kepala rumah dan Chang Si jelas tak bisa mengatakannya, mereka berdua tak bisa menyebutkan betapa tidak nyamannya memikirkan Su Tianmu yang memahami hati pedang, dan Yuan Jie, melihat kepala rumah yang memimpin serangan ke hutan pedang sudah lama ketakutan dan bersembunyi di sudut, tidak berani mendekat sampai sekarang. Su Tianmu, tuan rumah mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk, mengambil nama itu jauh di dalam hatinya. Su Tianmu, dia adalah Su Tianmu itu. Siapa lagi yang bisa selain dia, di seluruh Martial Mansion, hanya ada satu Su Tianmu, kan? Bukankah dia gagal menerobos alam Fate Mansion? Anehnya, dia bahkan telah mencapai hati pedang.
Itu luar biasa. Setelah mengetahui nama Sutianmu, para peserta pelatihan di belakang kerumunan tuan rumah meledak menjadi keributan, masing-masing menatap Sutianmu dengan tidak percaya. Ketika kerumunan tuan rumah mendengar seruan mereka mengerutkan kening satu demi satu dan saling memandang, ketidakpercayaan melintas di wajah mereka. Sutianmu, kamu gagal menerobos alam Fate Mansion. Master pemerintah menatap Sutianmu dan berbicara dengan tergesa-gesa, bahkan wajahnya menjadi sedikit putih. Jenius pedang dao iblis seperti itu, jangan katakan padanya bahwa dia akan terjebak di alam ulangan selama sisa hidupnya. Itu akan menjadi kerugian besar bagi Martial Mansion, dan bahkan bagi seluruh kekaisaran. Semacam itu, Sutianmu berbicara dengan wajah tanpa raut muka, dia sudah menduga apa hasilnya sejak hal ini dibicarakan. Menerima penegasan Sutianmu, tuan rumah langsung tak dapat menerimanya dan mundur 2 langkah. Apa ini? Apakah ini perhatian dari langit untuk rumah bela diri atau pukulan? Para petinggi lainnya juga mengubah wajah mereka dan menatap Sutianmu sambil menggelengkan kepala dengan penyesalan. Langit cemburu pada bakat orang iblis seperti itu, tetapi mereka harus membiarkannya terjebak di alam keturunan. Langit tidak adil. Kegembiraan mendapatkan seorang jenius hati pedang benar-benar lenyap, dan bahkan banyak dari manajemen senior membenci mengapa surga mengirim mereka seorang jenius sementara mengubahnya menjadi biasa-biasa saja. Tuan rumah, biarkan dia menjadi tutor, biarkan dia mengajari semua siswa kultivasi pedang untuk memahami maksud pedang. Tiba-tiba seorang senior menyarankan. Ketika tuan rumah mendengar ini, matanya langsung berbinar dan dia menepuk pahanya dengan gembira. Ini adalah ide yang luar biasa. Jadi bagaimana jika mereka tak bisa menerobos ke alam takdir? Selama Sutianmu ada di sana, dia akan dapat menciptakan aliran jenius budidaya pedang yang konstan untuk rumah bela diri, menciptakan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tuan rumah. Sutianmu menatap tuan rumah dengan kaget, orang di depannya ini sebenarnya adalah tuan rumah. Nafasnya menjadi tajam, Junro diselamatkan oleh tuan rumah dan telah dibawa oleh tuan rumah untuk menyembuhkan lukanya. Tuan rumah, di mana Junro? Katakan padaku, di mana Junro sekarang? Sutianmu bahkan tak bisa menahan kegembiraannya dan meraih tangan tuan rumah dan bertanya dengan tidak sabar. Tuan rumah bingung dengan pertanyaan itu, Junro. Kemudian dia mengerutkan kening dan menatap Sutianmu dengan takjub, mengapa dia begitu bersemangat? Apa hubunganmu dengan Junro? Junro adalah tunanganku. Saat Sutianmu mengatakan itu, pemandangan itu langsung hening saat semua orang menatap Sutianmu dengan ketidakpercayaan di wajah mereka sekali lagi. Tunangan. Bahkan tuan rumah tercengang, bagaimana bisa dia tidak pernah mendengar Huang Junro mengatakan bahwa dia punya tunangan. Tuan rumah, di mana Junro sekarang? Di mana dia? Sutianmu bertanya sekali lagi, dia sangat patah hati ketika dia mengetahui bahwa Huang Junro menjadi gila karena dia, alasan dia tinggal di rumah bela diri karena semua alasan adalah untuk menemukan Huang Junro, dan akhirnya dia diizinkan untuk menunggu. Alis tuan pemerintah perlahan-lahan berkerut saat dia mendorong tangan Sutianmu menjauh. Sutianmu, junior Muai benar, sama sekali tidak omong kosong. Meskipun semua yang lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap wajah Sutianmu satu persatu dengan tidak baik, dan bahkan beberapa mata siswa dipenuhi dengan semangat menghabisi. Huang Junro adalah wanita cantik nomor 1 di Martial Mansion, dan juga gadis sombong nomor 1, dengan pelamar yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada pria di Martial Mansion, tua atau muda, yang tidak menyukai Huang Junro. Siapa yang bisa menerimanya ketika seseorang tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa Huang Junro adalah tunangannya? Di mata mereka, ini bahkan merupakan penghinaan bagi Huang Junro. Tuan rumah, saya tidak berbicara omong kosong, Junro benar-benar tunangan saya, biarkan saya bertemu dengannya dan saya akan tahu. Sutianmu buru-buru meyakinkan, tidak percaya bahwa tidak apa-apa membiarkan dia bertemu dengannya, bukan? Dia tidak peduli apakah orang-orang ini mempercayainya atau tidak, dia hanya ingin melihat Huang Junro sekarang, untuk melihat tunangannya. Tuan rumah, jangan percaya omong kosongnya, dia adalah tunangan Huang Junro, maka kita semua juga. Benar, tuan rumah, Anda tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Para kadet itu sangat keberatan, masing-masing menatap Sutianmu dengan raut muka mengerikan, beraninya mereka menajiskan Dewi di dalam hati mereka, cari mati. Wajah tuan pemerintah telah cekung,
Huang Junrou selalu menjadi orang yang paling dia pikirkan. Dia telah memberikan segalanya untuk menyembuhkan Huang Junrou dan membudidayakannya terlepas dari segalanya. Sekarang tunangan tiba-tiba melompat keluar, dia sama sekali tidak mempercayainya. Belum lagi tunangan ini hanyalah orang yang bahkan tak bisa menerobos alam rumah takdir. Su Tianmu, kebenaran atau kepalsuan masalah ini, tuan rumah ini tak akan peduli untuk saat ini. Tetapi Junrou berada pada titik penting dalam terobosannya. Semuanya akan dibahas ketika dia telah menyelesaikan terobosannya. Tuan rumah juga tidak ingin terlalu menyerang seorang jenius hati pedang, dan meninggalkan margin 3 poin dalam kata-katanya. Tuan rumah berbalik untuk pergi, tetapi setelah mengambil beberapa langkah menoleh ke belakang ke arah Su Tianmu. Su Tianmu, kamu masih hanya di alam literasi, tetapi jika kamu mau, kamu dapat membantu Junrou mencapai hati pedang, tetapi kamu tidak boleh memiliki ilusi apapun. Kata-katanya bukanlah pukulan bagi Su Tianmu. Sekarang dalam situasi Huang Junrou, tidak peduli siapapun itu tak mungkin lagi. Tuan rumah, semua orang cemas, bagaimana mungkin mereka masih memberi kesempatan pada benda tak tahu malu ini untuk mendekati Huang Junrou. Tapi tuan rumah mengabaikan mereka dan terus pergi. Para peserta pelatihan itu juga berbalik dan pergi setelah menatap Su Tianmu dengan tajam, sementara para pejabat senior itu, di sisi lain, pergi setelah memberi Su Tianmu tatapan yang rumit. Para jenius pedang Dao di belakang Su Tianmu, dengan pengecualian Kong Qing dan Zhao Qing'an, semuanya pergi dengan wajah cuek. Su Tianmu, maafkan aku, kami. 5 orang Zhang Yang Yu juga pergi, semuanya menatap Su Tianmu dengan wajah memohon maaf. Tetapi Su Tianmu telah melakukan kemarahan publik, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaan banyak orang. Su Tianmu dengan cuek menggelengkan kepalanya. Zhang Yang Yu 5 orang memandang hati bahkan lebih sulit. Su Tianmu tetapi menyelamatkan nyawa mereka. Kalian tidak perlu merasa malu, aku, Su Tianmu, tidak pernah memaksa siapapun dalam hidupku. Su Tianmu berbicara dengan cuek, tidak memaksa 5 orang Zhang Yang Yu untuk berbaris, tidak masalah baginya apakah kelimanya berbaris atau tidak. Kakak Su, aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu yang telah menyelamatkan hidupku. Kelima Zhang Yang Yu mengepalkan tinju mereka dan pergi dengan hati yang penuh rasa bersalah. Hanya Kong Qing dan Zhao Qing'an yang tersisa di samping Su Tianmu, dan bahkan senior Qin menggelengkan kepalanya dan terus duduk di dekat tubuh batu untuk beristirahat. Di kejauhan, Yuan Jie memandang kerumunan yang pergi dengan tidak percaya dan berjalan kembali ke arah Su Tianmu selangkah demi selangkah. Su Tianmu, apakah kamu benar-benar tunangan Huang Junrou? Berjalan ke arah Su Tianmu, Yuan Jie tak bisa tidak mengatakan bahwa ini bahkan lebih menakutkan dibandingkan dengan mencapai hati pedang. Su Tianmu mengangguk, dan mereka berdua, Yuan Jie dan Kong Qing, saling memandang dan keduanya terhuyung-huyung. Su Tianmu, maka kamu dalam bahaya sekarang. Tak hanya Huang Junrou adalah wanita cantik nomor 1 di Martial Mansion, dia juga kebanggaan surgawi nomor 1, tidak ada seorang pun di seluruh Martial Mansion yang tidak menyukainya. Sekarang kamu memiliki musuh di mana-mana. Yuan Jie berkata, dan wajah mereka berdua dan Kong Qing tidak terlihat baik. Situasi ini tidak diragukan lagi sangat buruk, bahkan jika Su Tianmu mengkonfirmasi hubungan itu, akan ada masalah di masa depan. Tapi kamu tidak perlu bersedih. Kenapa aku harus sedih? Yuan Jie melihat senyum tipis yang terangkat di sudut mulut Su Tianmu, penuh kekhawatiran, karena, mengapa tidak bersedih? Tunangan saya sangat luar biasa, saya harus bahagia, bukan? Su Tianmu tersenyum ringan, baginya, apa yang harus disedihkan, menemukan Huang Junrou seharusnya menjadi hal yang paling membahagiakan. Sudut ketiga mulut Yuan Jie saling tarik-menarik saat mereka saling memandang, dan setelah memikirkannya sejenak, mereka menyadari bahwa ini adalah pernyataan yang sangat benar. Semakin cantik dan luar biasa seorang istri, semakin dia akan terlihat baik. Adapun kekhawatiran tentang memiliki istri Anda diambil, itu hanya kekhawatiran dari orang yang tidak kompeten. Ketiganya tiba-tiba menyadari bahwa dalam hal pencerahan, mereka hanya berjarak beberapa alam dari Su Tianmu. Guru, apakah Anda benar-benar gagal menerobos? Kemudian Kong Qing dengan gugup berjalan ke arah Su Tianmu. Ini adalah masalah terbesar. Wajah Zhao Qing'an dan Yuan Jie juga berubah saat mereka menatap Su Tianmu dengan cemas. Jika memang benar demikian, maka Su Tianmu akan tamat. Apakah kalian percaya padaku? Su Tianmu tidak menjawab dengan positif.
tetapi bertanya dengan senyum tipis. Ketiga orang Kong King semua tertegun, lalu mereka mengangguk. Mengapa mereka masih berdiri di sini jika mereka tidak mempercayai Anda? Aku akan segera bisa menerobos ke alam Fate Mansion. Su Tianmu berkata dan tersenyum ringan saat dia menuruni gunung. Semua orang mengira dia dan Junro tidak layak satu sama lain. Kalau begitu biarkan semua orang melihat siapa lagi yang memiliki kualifikasi ini selain dia. Segera, Kong King dan mereka bertiga bingung, lalu mereka melompat kaget dan saling memandang dengan wajah gembira saat mengikutinya. Guru-guru, bergabunglah dengan tim ujung tombak kami terlebih dahulu. Sepupu dan saya bergabung dengan tim ujung tombak. Kong King mengejarnya, Zhao Qing'an mengangguk ke samping, berharap untuk bertarung bersama Su Tianmu. Su Tianmu merenung sejenak, menoleh untuk melihat Yuan Jie dan mengangguk. Tidak apa-apa, ayo selesaikan tempat penampungannya dulu. Tempat berlindung. Kegembiraan di dua wajah Kong King membeku, bergabung dengan tim bermata tajam hanya untuk menyelesaikan tempat penampungan. Bagaimana perasaan mereka yang gagal bergabung dengan Blades? Yuan Jie juga ingin bergabung dengan tim bermata tajam, jadi seharusnya tidak ada banyak masalah, bukan? Dia seharusnya tidak punya masalah dengan itu, kan? Kong King memandang Yuan Jie dengan cemas. Yuan Jie telah gagal di tengah ujian untuk masuk ke tim bermata tajam terakhir kali. Saya khawatir kali ini juga akan sulit, tapi harapannya pasti sedikit lebih besar dari yang terakhir kali. Su Tianmu mengangguk, dan mereka berempat berjalan menuju kota. Setelah memasuki kota, mereka berempat langsung menarik perhatian, tetapi terutama Su Tianmu yang menarik perhatian. Itu Su Tianmu, si jenius pedang Dao yang telah memahami pedang hati. Itu dia, dan kutu kupret yang bahkan tak bisa menerobos ke alam Fate Mansion. Bahkan jika itu sendirian, dia masih katak yang ingin memakan daging angsa. Tetapi semua orang yang lewat mencibir dan menatap Su Tianmu dengan mata penuh jijik. Su Tianmu mendapat kesan dari sebagian besar orang di tempat berkumpulnya para siswa lama sebagai sampah di antara para jenius, katak yang ingin makan daging angsa. Su Tianmu tidak memperhatikan kata-kata itu, tetapi Kong King dan mereka bertiga sangat marah. Terutama Kong King, matanya sangat merah karena marah. Menghina gurunya seperti itu sama saja dengan buang air besar di kepalanya. Jangan pedulikan mereka akan menyesal nanti. Su Tianmu, bagaimanapun, tidak sedikit pun kesal, marah pada orang-orang itu hanya membuang-buang energinya. Seorang jenius sejati tidak perlu repot-repot dengan sekelompok orang biasa-biasa saja. Kong King dan mereka bertiga mengangguk dan berjalan menuju penembak jitu. Ini adalah penembak jitu. Melihat alun-alun yang luas, yang dikelilingi oleh semua jenis senjata, dan di depan alun-alun ada sebuah istana, yang megah dan penuh dengan aura hikmat. Orang-orang yang berjalan di alun-alun itu semuanya tajam dan pemusnah, masing-masing dari mereka adalah karakter yang kejam. Su Tianmu tak bisa tidak kagum saat dia menyaksikan, lingkungan penembak jitu benar-benar tidak pada tempatnya dengan bagian kota lainnya, dan aura pembantaian adalah yang terberat dari semuanya. Melihat Yuan Jie, seolah-olah dia memiliki pemahaman tentang mengapa Yuan Jie tak dapat bergabung dengan tim bermata tajam sebelumnya. Guru, Anda harus berhati-hati terhadap Yi Caixin. Kong King menuntun Su Tianmu berjalan melintasi alun-alun menuju istana dan dengan hati-hati mengingatkan. Su Tianmu tersenyum cuek, Yi Caixin belum ada di matanya, jika tidak kali ini, maka dia akan menoleh dan menerobos alam istana takdir. Jika Yi Caixin benar-benar punya nyali untuk mengincarnya, maka hanya akan ada satu hasil. Guru, ada efek bonus untuk niat pedang ketika Anda bergabung dengan tim yang tajam. Selama Anda hampir tak bisa lulus ujian dan niat pedang Anda cukup kuat, Anda dapat bergabung dengan tim yang tajam. Kong King berjalan sambil memperkenalkan aturan kepada Su Tianmu. Ujian utama dari ujian ini adalah taktik, pengintaian, dan kemampuan bertempur. Ayo, guru, aku akan mengajakmu mendaftar dulu. Berjalan di dalam aula utama, Kong King kemudian memimpin Su Tianmu dan Yuan Jie untuk mendaftar. Su Tianmu, orang yang mendaftar mendengar Su Tianmu melaporkan namanya dan mencibir dengan jijik, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendaftar dia mengambil token dan menyerahkannya kepada Su Tianmu. Kata Su Tianmu terukir di atasnya. Yuan Jie juga melanjutkan untuk mendaftar dan mendapatkan token dan kemudian mengikuti Su Tianmu dan mereka bertiga pergi.
Di belakang aula utama ada arena seni bela diri yang tidak kalah luasnya dengan alun-alun di luar, dan arena itu penuh dengan orang. Semua bertarung seolah-olah saling menghabisi, semua orang bertarung dengan sekuat tenaga. Pukul lebih keras, apa kamu belum makan? Di sini jika Anda mematahkan kaki dan memotong tangan Anda, seseorang akan segera membantu Anda, tetapi di medan perang itu semua akan mengorbankan nyawa Anda. Kalian semua jangan menahan diri, jika kalian tidak menyerang dengan keras hari ini, kalian akan mati di tangan manusia di hari lain. Seorang pemuda yang berpatroli di arena bela diri berada di tengah-tengah kelompok yang bertarung, wajahnya penuh dengan permusuhan sambil terus berteriak-teriak dengan keras. Guru, dia adalah Yi Caixin, yang bertanggung jawab atas pemeriksaan. Kong Qing menunjuk ke arah pemuda peminum keras itu dan berkata, Su Tianmu memandang Yi Caixin, cahaya aneh melintas di matanya, tidak heran dia bisa disembah oleh Li Kang seperti itu, dia memang sedikit cakap, tingkat kultivasinya juga berada di tingkat ketiga alam takdir, dia juga telah menjadi pemuji, ditambah lagi dia sekarang menjadi instruktur pelatihan, dia sudah jauh melampaui rekan-rekannya. Setelah mengedipkan mata kepada Su Tianmu, Kong Qing berlari ke arah Yi Caixin dan berkata sambil mengepalkan tangan, Senior Yi, saya punya dua teman yang ada di sini untuk mengikuti ujian dan ingin bergabung dengan tim bermata tajam. Teman-temanmu, biarkan mereka datang. Yi Caixin menganggukkan kepalanya dengan sangat mudah, dia sangat mengagumi Kong Qing dan bahkan berpikir bahwa masa depan Kong Qing tak akan kalah dengan dirinya, jadi teman-teman Kong Qing juga tidak boleh lebih lemah. Hah? Kong Qing, kamu telah mencapai tubuh pedang. Yi Caixin memperhatikan sedikit ketajaman yang secara tidak sadar dipancarkan oleh Kong Qing, dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Kong Qing, kamu benar-benar layak menjadi jenius pedang Dao, kamu benar-benar memberi kami wajah Kapten Sharpblade. Setelah Kong Qing menganggukkan kepalanya, Yi Caixin tertawa bahagia dan menepuk bahu Kong Qing. Pergi dan temui teman-temanmu, sebagai hadiah atas prestasimu di badan pedang, selama teman-temanmu hampir tak bisa lulus, aku akan melanggar aturan dan membiarkan mereka bergabung dengan tim bermata tajam. Sudut mata Kong Qing menarik sejenak dan dia tidak mengatakan apa-apa, melanggar aturan. Saya akan berterima kasih jika Anda tidak mempersulit mereka. Mereka yang bertarung di arena tak bisa membantu tetapi melihat Kong Qing dengan iri di mata mereka. Tetapi tidak ada yang berani menghentikan pertarungan, karena menghentikan pertarungan tanpa izin karena gangguan kecil akan dihukum berat. Guru Zhao, Yi Caixin berjalan menyusuri arena seni bela diri dan tersenyum ketika dia melihat Zhao Qing'an dan mengangkat tangannya untuk mengepalkan tinjunya. Setelah Zhao Qing'an menganggukkan kepalanya, dia menoleh untuk melihat ke arah kedua Su Tianmu. Yuan Jie, kamu di sini lagi begitu cepat, kuharap kamu bisa lulus kali ini. Melihat Yuan Jie, Yi Caixin sedikit terkejut, dia telah berada di sini selama beberapa bulan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang datang dua kali untuk mengikuti ujian tim bermata tajam dengan interval yang begitu singkat. Yuan Jie mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, Yi Caixin mengerutkan kening. Kenapa hari ini dia merasa bahwa Kong Qing ketiganya agak aneh, menoleh untuk melihat Su Tianmu dan mengerutkan kening. Dia adalah Su Tianmu. Kong Qing segera membuka mulutnya untuk mencoba meredakan prasangka Yi Caixin terhadap Su Tianmu, tetapi Su Tianmu langsung menyebut namanya. Kamu adalah Su Tianmu. Ketika Yi Caixin mendengar nama ini, dia menatap Su Tianmu dan cahaya dingin meledak di matanya, penjahat yang berani menyamar sebagai dirinya akhirnya tiba. Senior Yi, dengarkan penjelasan saya, Su Tianmu dia. Kong Qing buru-buru angkat bicara, tetapi sebelum dia selesai, Yi Caixin mengangkat tangannya dan menyela. Apa yang ingin kamu jelaskan? Ini tidak seperti saya akan menghentikannya jika dia ingin datang untuk pemeriksaan. Kong Qing tertegun, tidak berhenti. Dia sudah menduga Yi Caixin akan mengamuk. Ini reaksi yang terlalu jinak. Sudut mulut Yi Caixin terangkat dengan seringai yang samar-samar terlihat, menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan raut muka hambar. Kalian berdua pergi ke ujian, kalian bisa bergabung dengan tim bermata tajam setelah kalian lulus 3 tingkat ujian. Ketika Kong Qing melihat bahwa Yi Caixin tidak berniat mempersulit, dia buru-buru menyeret Su Tianmu dan Yuan Jie ke ujian. Yi Caixin melihat ke belakang ketiganya, dengan dingin mendengus dan mengikuti mereka. Jika dia cocok di tempat maka itu akan terlalu meremehkannya.
itu paling-paling hanya akan mengusir orang. Berani menyamar sebagai dia, benar-benar harus membayar harga yang mahal. Ketika gagal dalam ujian, lihat bagaimana dia akan menginjak-injak Anda sampah di tanah. Su Tianmu dan Yuan Jie mengikuti Kong Qing ke sisi kanan arena seni bela diri. Di sisi kanan ada 3 pintu masuk, sekilas ke dalam kegelapan yang tak berujung, tak bisa melihat apa-apa. Guru, 3 pintu masuk sesuai dengan 3 jenis ujian, dan ujian semacam ini seringkali perlu kita lakukan. Hasil ujian akan dinilai secara otomatis begitu keluar. Yuan Jie sudah pernah ke sini sekali, jadi Kong Qing memperkenalkan penilaian kepada Su Tianmu secara rinci. Kong Qing, kamu tahu aturannya. Yi Caixin datang untuk melihat Kong Qing berbisik kepada Su Tianmu dan memberikan peringatan samar. Kong Qing menatapnya dan terus memberitahu Su Tianmu, jika Anda ingin bergabung dengan tim bermata tajam, 1 bintang adalah garis kelulusan. Selama Anda keluar dalam waktu 3/4 jam, Anda dapat memiliki 1 bintang. Aturan tim bermata tajam adalah Anda tak dapat memberikan detail-detail tes kepada orang lain, hanya itu yang bisa saya katakan. Su Tianmu menganggukkan kepalanya dan bertanya kepada Kong Qing, berapa banyak bintang yang Anda miliki untuk masing-masing dari 3 level? Saya melewati ketiga level dalam waktu 2,5 jam, peringkat saya adalah 2 bintang, saya hampir tak bisa mencapai 3 bintang jika saya masuk sekarang. Guru, kamu harus mencapai 3 bintang, di bawah 3 bintang kamu harus diperiksa oleh Yi Caixin untuk memutuskan apakah kamu bisa bergabung dengan tim bermata tajam. 3 bintang tidak perlu diperiksa oleh siapapun, kamu bisa langsung bergabung. Kong Qing memandang Su Tianmu dengan sedikit khawatir, dia sudah pernah diuji sekali, dia hanya bisa mencapai 3 bintang jika dia masuk lagi, dan itu adalah perkiraannya sendiri, mungkin hanya 2,5 bintang. Su Tianmu ingin mendapatkan 3 bintang pada kunjungan pertamanya, kesulitannya sangat tinggi. Bahkan ketika Yi Caixin datang ke sini pada saat itu hanya 2,5 bintang. Benarkah begitu? Su Tianmu mengangguk, 3 bintang, sedikit tantangan, tapi dia suka melakukan sesuatu yang menantang. Yuan Jie, kamu masuk dulu untuk ujian, selama kamu lulus, biarkan kamu bergabung dengan tim ujung tombak. Yi Caixin angkat bicara, mata Yuan Jie berbinar ketika dia mendengar itu, sangat bagus. Segera dia tidak sabar untuk pergi dan menerobos penghalang. Sudut mulut Yi Caixin terangkat saat dia menoleh untuk melihat Su Tianmu. Yuan Jie bisa bergabung jika dia lulus, tapi bukan kamu. Su Tianmu dan yang lainnya jatuh ke dalam penantian, dan menunggu lebih dari 2/4 jam sebelum mereka melihat setengah bintang muncul di dinding. Yuan Jie telah berhasil melewati level tersebut dan juga melampaui tanda lulus. Yuan Jie dengan sedih keluar dan melihat skornya dengan senyum terangkat di wajahnya, dan setelah beristirahat sejenak, dia terus berlari untuk level kedua. Sekitar 2/4 jam berlalu, Yuan Jie sekali lagi berhasil lulus dengan nilai sempurna dan peringkatnya sekali lagi menjadi 1,5 bintang. Anak ini, lumayan juga. Yi Caixin terharu, melihat Yuan Jie yang keluar dengan berantakan dan mengelus rahangnya dengan penuh minat. Pencapaian ini tidak cemerlang, tapi masih sangat bagus. Kemudian dia mencibir dan menoleh untuk melihat Su Tianmu. Yuan Jie ini adalah kedua kalinya dia datang untuk mendapatkan nilai ini. Aku ingin tahu apakah kamu bisa lulus. Tetapi bahkan jika Su Tianmu bisa lulus, selama dia di bawah 3 bintang, kekuatan pemeriksaan ada di tangannya. Apakah dia bisa bergabung dengan tim ujung tombak atau tidak adalah masalah kata-katanya. 2/4 jam lagi berlalu dan Yuan Jie keluar dengan terengah-engah, langsung berbaring di tanah. Peringkat level ketiga hanya 1 bintang, jadi Anda dapat melihat bahwa level ketiga adalah yang paling sulit. Akhirnya, saya lulus. Wajah Yuan Jie tersenyum, dan setelah beristirahat sejenak dia berdiri, tersandung ke arah Su Tianmu dan menatapnya dengan penuh semangat. Selamat atas kelulusannya. Yi Caixin tersenyum ringan dan berkata kepada Yuan Jie, lalu menoleh untuk melihat Su Tianmu, senyumnya menyempit giliranmu. Guru, lakukanlah. Kong Qing mengepalkan tinjunya dan bersorak untuk Su Tianmu, yang mengangguk sedikit dan berjalan menuju tingkat pertama. Kong Qing, aku ingin tahu berapa banyak bintang yang bisa dimiliki temanmu ini. Setelah melihat Su Tianmu masuk, Yi Caixin memandang Kong Qing sambil menyeringai, mengetahui bahwa Kong Qing begitu dekat dengan Su Tianmu, niat baiknya terhadap Kong Qing merosot. Setidaknya 3 bintang.
Kong King menjawab tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak boleh kehilangan muka kepada gurunya. 3 bintang. Haha. Yi Caixin langsung tertawa ketika mendengar ini, menatap Kong King sejenak dan menggelengkan kepalanya. Betapa percaya dirinya dia pada Su Tianmu untuk mengatakan sesuatu yang begitu geblek. Kong King, kamu bahkan hampir tak bisa mendapatkan peringkat 2,5 bintang, kan? Tahukah kamu betapa geblek dan bodohnya kata-katamu? Kamu mempermalukan semua orang di tim Sharp Edge. Baiklah, karena kamu sangat memujinya, mari kita bertaruh. Jika dia bisa mendapatkan peringkat bintang 3, aku akan membiarkan dia memiliki posisi penguji ini. Senior Yi, itulah yang Anda katakan. Kong King menjadi marah, tidak apa-apa untuk menghinanya, tapi tidak di depannya untuk menghina gurunya. Kata-kata saya adalah ikatan saya. Yi Caixin mencibir, kilatan penghinaan di matanya, benar-benar mengira Su Tianmu bisa mendapatkan nilai bagus seperti itu. Lucu. Bagaimana jika dia tak bisa mencapainya? Aku akan keluar dari penembak jitu. Kong King berbicara dengan tegas. Melihat mata tegas Kong King, raut muka Yi Caixin menegang, dan kemudian wajahnya tenggelam, langsung keluar dari tim bermata tajam. Apakah ini ancaman baginya? Dengan bakat Kong King, keluar dari penembak jitu pasti akan menjadi kerugian bagi penembak jitu, dan kepala prajurit tak akan pernah mengampuninya, dan tuan rumah serta yang lainnya akan memiliki kesan yang sangat buruk terhadapnya. Jika Anda kalah, Anda akan mengikuti saya selama setahun. Yi Caixin menawarkan persyaratannya, memiliki seorang jenius pedang seperti Kong King yang mengikutinya pasti akan menjadi prestasi yang luar biasa. Baiklah. Kong King setuju tanpa ragu-ragu, alis Yi Caixin berkerut, dia tak bisa mengerti mengapa Kong King begitu percaya diri pada Su Tianmu. Instruktur, pertempuran sudah berakhir. Seorang kadet bergegas mendekat dan mengepalkan tinjunya. Yi Caixin memandang Kong King dengan takjub dan menoleh untuk melihat ke arena seni bela diri, hanya untuk melihat bahwa ke-30 tim hampir menyelesaikan potongan pertempuran mereka. Semua orang kurang lebih terluka, dan ada sekitar 10 orang yang masih terluka parah. Semua turun untuk menyembuhkan luka mereka. Yi Caixin melambaikan tangannya dan kemudian berbalik untuk melihat ke tingkat pertama. Instruktur, tidak ada dari kita yang terlalu bermasalah. Kita hanya perlu mengirim siswa yang terluka parah untuk menyembuhkan luka mereka. Pemuda itu tidak pergi, melainkan memberikan sebotol cairan penyembuh untuk dirinya sendiri sebelum melihat dengan penuh rasa ingin tahu ke arah tingkat pertama. Instruktur, siapa orang yang baru saja masuk untuk menantang? Su Tianmu. Yi Caixin berbicara dengan cuek dan melirik ke belakangnya, melihat bahwa banyak orang belum pergi, sudut mulutnya mengangkat senyum dingin. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Su Tianmu, tak akan ada tempat untukmu di seluruh Martial Mansion mulai sekarang. Jika dia dipermalukan di depan umum, bagaimana mungkin Su Tianmu masih memiliki wajah untuk tinggal di Martial Mansion? Dan siapapun yang dikeluarkan oleh tim bermata tajam tak akan diterima oleh tim lain, dan banyak posisi tidak menginginkannya, jadi jika dia ingin tinggal di sini, dia harus pergi memungut kotoran. Ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi pada Su Tianmu, Yi Caixin dalam suasana hati yang jauh lebih santai. Su Tianmu. Pemuda di belakangnya terkejut, dan yang lainnya di lapangan seni bela diri segera datang saat mendengar suara itu, melihat operan pertama dengan ketidakpercayaan melintas di mata mereka. Orang yang baru saja masuk adalah Su Tianmu. Bagaimana instruktur membiarkan dia mengikuti ujian? Itu hanya menodai tempat penembak jitu kami. Mendengar kata-kata marah dari kerumunan, Yi Caixin mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat mereka. Dia kesal dengan Su Tianmu karena Su Tianmu biasa berpura-pura menjadi dirinya, jadi bagaimana mungkin dia semua memandang Su Tianmu dengan ketidaksenangan. Meskipun dia senang melihatnya, dia juga ingin tahu apa sebenarnya yang telah dilakukan Su Tianmu yang begitu surgawi dan tidak menyenangkan. Instruktur, Anda masih belum tahu. Melihat wajah bingung Yi Caixin, semua orang kagum, dan kemudian mereka berbicara dengan Yi Caixin tentang Su Tianmu dengan kalimat dari Anda dan kalimat dari saya. Yi Caixin menganggukkan kepalanya dengan linglung setelah mendengar ini dan mencibir dengan jijik. Jadi itu hanya bocah ingusan yang ingin makan daging angsa. Kalian tidak memberitahuku sebelumnya, kalau tidak aku akan mengusirnya. Sampah seperti dia, datang ke tim tajam kita hanya mengotori tempat kita. Ketiga wajah Kong King sangat tidak menyenangkan. Kong King, kamu benar-benar merendahkan dirimu sendiri.
Untuk benar-benar memuja orang semacam itu, kamu mempermalukan tim kami yang tajam. Yi Caixin kemudian memandang Kong Qing dan memarahinya. Tidak heran dia sangat membantu Su Tianmu. Ternyata itu adalah hubungan guru dan murid. Ini benar-benar pertama kalinya dia melihat orang yang mementingkan diri sendiri dan rendah. Kong Qing, jika kamu masih ingin tetap berada di tim bermata tajam, maka putuskan hubungan master dan magang dengannya. Tim bermata tajam kami tak akan pernah menerima aib seperti itu. Para peserta pelatihan dari tim bermata tajam semuanya mengangguk setuju dan melihat ke arah Kong Qing, menunggu jawabannya. Balasan Kong Qing tidak lain adalah cibiran, mengangkat kepalanya ke arah Yi Caixin dan menatapnya dengan jijik. Siapa kamu? Kamu juga memenuhi syarat untuk memintanya mengkhianati gurunya. Kong Qing, apa maksudmu? Melihat penghinaan Kong Qing, Yi Caixin sangat marah. Tidak ada seorang pun di seluruh Martial Mansion yang berani menatapnya dengan tatapan seperti itu. Saat Yi Caixin hendak bertengkar, tiba-tiba terdengar suara renyah dan ringan yang langsung menarik perhatian semua orang. Dia berhasil lolos. Itu membersihkannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Melihat level pertama menyala dengan bintang, raut muka semua orang membeku. Mereka hanya ingat bahwa Su Tianmu sudah lama tidak masuk. Ini bahkan belum seperempat jam. Seseorang menghitung waktu yang dibutuhkan Su Tianmu untuk masuk, dan ketika pernyataan ini dibuat, itu langsung membuat semua orang takut, bahkan Kong Qing dan mereka bertiga terkejut. Kurang dari seperempat jam, ini adalah waktu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Masuk untuk pertama kalinya dan lulus dalam waktu kurang dari seperempat jam, itu adalah hasil terbaik yang pernah ada untuk pendatang baru, bukan? Ya ampun, bahkan puncak alam takdir tidak masuk secepat itu. Ujian level pertama adalah lautan manusia, itu meningkat dengan kekuatan, kurang dari seperempat jam, ini jelas merupakan kecepatan tercepat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Waktu yang begitu singkat, membuat kerumunan orang sangat ketakutan sehingga mereka tak bisa melihat ke belakang. Ini adalah yang tercepat yang pernah mereka lihat dan dengar untuk melewati level tersebut. Tapi kenapa hanya 1 bintang? Tapi kemudian keraguan muncul di benak orang banyak. Menurut akal sehat kecepatan secepat itu, setidaknya diperlukan skor bintang 5, kenapa hanya 1 bintang? Tidak jelas, tidak ada yang pernah lulus secepat itu. Aku tahu, dia lolos. Salah satu berseru, dan yang lain segera sadar bahwa peringkatnya hanya akan sangat rendah jika mereka tidak menghabisi apapun untuk keluar. Ya, lautan manusia bisa kabur. Jika Anda cukup cepat, Anda bisa melewatinya secepat mungkin. Jadi itu hanya pembelot. Penghinaan segera muncul di wajah kerumunan Yi Caixin, yang paling mereka benci adalah seorang pembelot. Sampah seperti ini, dia tidak boleh dibiarkan bergabung dengan penembak jitu. Begitu dia pergi berperang, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menjadi pembelot. Orang semacam ini harus dikeluarkan dari rumah bela diri, kita tidak butuh pembelot. Berapa banyak orang yang akan dihabisi oleh seorang pembelot, dia tidak pantas tinggal di rumah bela diri. Kerumunan orang meraung dalam kemarahan yang benar, berperang melawan para bandit adalah kontribusi untuk rakyat, pertempuran antara hidup dan mati, seorang pembelot adalah kanker, aib dan momok. Tidak ada yang menyukai seorang pembelot, dan hanya ada satu cara untuk memperlakukan seorang pembelot, mengusir atau menghabisinya. Pembelot, Kong Qing dan mereka bertiga memiliki wajah cekung, mereka tidak percaya Su Tianmu bisa menjadi pembelot, tetapi faktanya ada di depan mereka, sama sekali tak mungkin seorang pembelot yang tidak pantas bisa melewati level begitu cepat, juga tak mungkin dia hanya memiliki peringkat 1 bintang. Tiba-tiba suara tajam lainnya terdengar, langsung merangsang saraf kerumunan, semua orang terdiam saat ini dan menoleh serempak untuk melihat ke dinding tingkat pertama, hanya untuk melihat bintang muncul di atasnya sekali lagi. Kerumunan orang itu menatap tak percaya, bagaimana mungkin ada bintang lain yang muncul. Sebelum mereka sempat memikirkannya, terdengar serangkaian suara berderak. Dalam sekejap, 5 bintang muncul di dinding, bahkan bersinar dengan cahaya menyilaukan yang sangat menyilaukan. 5 bintang. Semua orang gemetar, tidak tahu, apakah itu karena cahaya yang menyilaukan, atau karena pencapaian yang menyilaukan. Pendatang baru pertama kali mendapatkan 5 bintang. Apakah saya tidak bangun? Apakah ini ilusi? Saya telah menjadi anggota penembak jitu selama hampir setengah tahun sekarang, dan yang terbaik yang pernah saya lihat adalah total prajurit, tetapi total prajurit hanya 4,5 bintang.
Beberapa anggota tim penembak jitu menggaruk-garuk rambut mereka dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Skor ini terlalu mengerikan. Di antara orang-orang yang hadir, satu-satunya yang pertama kali melambat adalah 3 Zhao Qing'an, karena mereka sudah lama mengetahui bahwa Su Tianmu tak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Hasil yang lebih sesat akan sesuai dengan sifat iblis Su Tianmu. Bahkan di mata Kong Qing, tidak ada yang salah dengan hasil ini. Dia sangat yakin sejak awal bahwa gurunya bukanlah orang biasa. Tapi adegan selanjutnya, bahkan mereka bertiga tercengang dan mata mereka hampir melotot. Plak, plak, hanya 5 bintang bersinar yang terlihat, melesat pada waktu yang sama. Bintang-bintang yang meledak, bintang-bintang telah meledak. Semua orang melompat kaget pada saat ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tak akan bisa mempercayai pemandangan ini. Mereka bahkan tak akan pernah memikirkannya, apalagi melihatnya, atau berani memikirkannya. Rumor bahkan tidak berani menyebar seperti itu. Ini, pencapaian macam apa ini? Bintang-bintang itu benar-benar meledak. Mengapa bisa meledak? Beberapa orang gemetar saat mereka mengajukan pertanyaan itu di benak mereka, atau mereka tidak berani memikirkan kemungkinan ledakan bintang. Bintang yang meledak, hanya dalam kasus bintang dengan tingkat 5 bintang atau lebih tinggi yang akan meledak, dan untuk meledak begitu cepat, tingkatnya pasti telah mencapai 6 bintang. Seorang kadet yang lebih tua menelan ludah dengan keras sebelum berbicara dengan santai, menghembuskan nafas panjang setelah mengatakan ini, takut hatinya tak akan bisa menerima kegembiraan. 6 bintang, kerumunan orang menutupi hati mereka, keputusasaan sudah membuncah di mata mereka. Ini adalah pencapaian yang tak akan pernah bisa mereka lewati, dan hanya bisa mereka kagumi selama sisa hidup mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Yi Caixin juga dipenuhi dengan keterkejutan, lebih dari segalanya, dia tak dapat menerimanya, hanya untuk melihat giginya terkatup dan terkatup saat dia menatap wajahnya yang mati di tingkat pertama. Bagaimana mungkin sampah yang berpura-pura menjadi dirinya, yang bahkan tidak berada di alam takdir, memiliki nilai yang bagus. Ini langsung menghancurkannya menjadi debu. Bahkan hasil yang membanggakan itu tidak ada apa-apanya di depan Su Tianmu. Setengah jam berlalu, Su Tianmu akhirnya keluar dari level pertama, wajahnya penuh kelegaan. Lautan manusia hanya 100 orang, itu terlalu lemah. Dia bergumam di bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Di dalam level pertama adalah formasi ilusi yang mampu mensimulasikan 100 orang dengan tingkat kultivasi yang sama. Selama dia bisa menghabisi di antara 100 orang tersebut, dia akan dianggap telah melewati level tersebut, tetapi dia telah menghabisi di antara lebih dari 10.000 orang di benteng angin hitam. 100 orang saja, itu hanya permainan anak-anak. Untungnya, dia hanya berbicara pada dirinya sendiri dan tidak ada yang mendengarnya. Jika tidak, semua orang yang hadir pasti akan muntah darah mendengar kata-katanya. Setelah berjalan keluar dari tingkat pertama, Su Tianmu mendongak dan melihat bahwa tidak ada satu bintang pun di dinding. Peringkat jelek macam apa, menghabisi mereka semua dan masih belum melewati level. Aku tidak percaya tidak ada peringkat. Su Tianmu langsung marah, mengapa tidak ada satu bintang pun? Ini adalah penghinaan baginya. Aku akan pergi dan menerobos lagi. Kesal, Su Tianmu berbalik dan masuk. Alih-alih hanya butuh banyak waktu untuk masuk sekali, akan sangat mudah untuk masuk lagi. Hei, tidak perlu. Kakak, itu benar-benar tidak perlu, kamu lulus. Melihat Su Tianmu sekali lagi akan menerobos level, wajah-wajah tim bermata tajam semuanya berubah dan buru-buru memanggil Su Tianmu. Nada bicara mereka bahkan berubah menjadi permohonan. Masih akan menerobos masuk, dapatkah mereka mempertimbangkan apakah hati mereka bisa mengatasinya? Jika ada semburan bintang lagi, mereka merasa bisa terkena serangan jantung. Lulus. Langkah kaki Su Tianmu berhenti dan melihat kembali ke kerumunan dengan bingung. Jangan menipunya, tapi dia tidak melihat satu bintang pun. Kong Qing, pergi dan panggil gurumu kembali. Seorang siswa mendorong Kong Qing, jangan biarkan gurumu datang dan menyiksanya, oke. Kong Qing kembali ke akal sehatnya, mengangguk dan buru-buru pergi untuk menarik Su Tianmu keluar, menerobos masuk sekali lagi, belum lagi orang-orang itu, bahkan hatinya tak akan tahan, pencapaian ini terlalu sakit. Guru-guru, kamu benar-benar lulus dan meledakkan bintang. Meledakkan bintang adalah skor bagus 5 bintang atau lebih. Kong Qing berkata dalam satu tarikan napas, jangan sampai Su Tianmu tidak mempercayai kata-katanya. Jadi itu adalah ledakan bintang, tidak heran,
Su Tianmu mengangguk, berjalan keluar dari level pertama dan mulai memecahkan level kedua. Melihat Su Tianmu memasuki tingkat kedua, kerumunan diam-diam menyeka keringat dingin dan menghela nafas lega, tetapi segera mereka menjadi gugup lagi. Level pertama adalah ledakan bintang langsung, jadi skor bagus seperti apa yang akan didapat Su Tianmu di level kedua. Setan apa yang telah datang, aku akan pergi dan memanggil kepala tentara. Seorang kadet segera menyadari bahwa masalahnya tidak kecil dan berbalik untuk menelepon seseorang. Kembalilah. Tapi Yi Caixin segera menghardik dan memanggil orang itu kembali. Apa gunanya memanggil kepala prajurit? Tidakkah Anda tahu bahwa Generalisimo bertanggung jawab atas segala sesuatu dari hari ke hari, dan bahwa Anda perlu mengganggu Generalisimo dengan masalah sepele seperti itu? Masalah sepele, orang-orang dalam tim yang sangat tajam itu semuanya tampak aneh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi tidak ada yang berani melanggar kata-kata Yi Caixin, jadi semua siswa berdiri dengan jujur dan terus melihat ke tingkat kedua. Seseorang, aktifkan layar diagram. Yi Caixin melihat ke arah tingkat kedua dan mengertakkan gigi dan berteriak, dia tak bisa membiarkan kepala prajurit datang, maka segalanya akan berada di luar kendalinya. Dia juga ingin melihat bagaimana Su Tianmu telah melewati level tersebut. Layar diagram. Anggota tim bermata tajam terkejut, layar diagram dapat langsung memproyeksikan situasi menerobos level, tetapi layar diagram akan menghabiskan banyak yuan ki setiap kali digunakan, yang juga merupakan semacam penipisan pada layar diagram itu sendiri, jadi biasanya tidak digunakan dengan mudah. Tapi sekarang tidak ada yang keberatan dengan itu, dan bahkan pergi mempersiapkannya dengan tergesa-gesa. Semua orang yang hadir ingin melihat bagaimana Su Tianmu benar-benar melewati penghalang. Layar gambar diaktifkan, dan kerumunan orang melihat terobosan di dalam langsung di dinding tingkat kedua. Mereka hanya melihat bahwa di dalam tingkat kedua terdapat padang rumput yang luas, dan di depan padang rumput tersebut terdapat gunung tinggi yang berdiri. Kerumunan menyaksikan dengan saksama, mereka yang ada di sini telah menerobos tingkat kedua dan memahami apa syarat untuk melewatinya. Yang pertama adalah menemukan semua bandit besar yang menyamar dan yang lainnya adalah mencapai puncak. Sangat mudah untuk mencapai puncak, langsung saja naik ke atas, tetapi jika Anda tidak menemukan bandit manapun, Anda tak akan berhasil, jadi ujian utamanya adalah menemukan mereka dan menghabisi mereka. Kesulitan level kedua terletak di sini, ada bandit yang bersembunyi di mana-mana di padang rumput dan pegunungan, sulit untuk menemukan semuanya hanya dengan mata telanjang dan persepsi aroma, dan untuk lulus, Anda harus menemukan setidaknya 10 bandit. Untuk kelas bintang 2, Anda harus menemukan 20, dan untuk kelas bintang 3, Anda harus menemukan 50, yang berarti lebih dari 2 kali lipat. Untuk bintang 3 ke atas, bahkan lebih sulit, untuk bintang 4, Anda harus menemukan 80, dan untuk bintang 5, Anda harus menemukan semua bandit, yaitu 100, tidak kurang dari itu. Dan dengan hanya 3/4 jam untuk menemukan semua bandit dalam waktu yang terbatas, itu akan sangat sulit. Bahkan kepala prajurit yang paling berpengalaman pun hanya bisa menemukan 85 bandit. Salah besar jika Anda berpikir bahwa kesulitannya hanya terletak pada jumlah orang dan waktu yang terbatas. Jadi kesulitan level ini sangat tinggi, dan mereka yang menerobos berhati-hati untuk tidak menghabisi orang baik secara tidak sengaja, dan seringkali, untuk melewati level dengan aman, mereka hanya bisa mendapatkan peringkat yang relatif rendah. Ketiga orang itu melihat ke layar gambar dan melihat sosok Su Tianmu muncul di padang rumput. Kong Qing memandang mereka semua dan mulai gugup. Mereka telah mengalami banyak kerugian di level kedua. Level ini tidak berguna meskipun mereka kuat. Mereka tak dapat lulus tanpa kemampuan deteksi yang kuat. Yang terpenting adalah Su Tianmu harus mendapatkan setidaknya 3 bintang untuk mendapatkannya. Bahkan jika level pertama Su Tianmu telah meledakkan bintang-bintang, level kedua tak dapat mencapai lebih dari 3 bintang. Itu juga perlu ditinjau oleh Yi Caixin. Setiap level mencapai 3 bintang sebelum Anda dapat langsung bergabung dengan tim ujung tombak. Di tengah layar gambar, Su Tianmu bergegas menuju puncak begitu dia mencapai padang rumput tanpa menoleh ke belakang. Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali, apa yang kamu lakukan di pegunungan? Kong Qing 3 orang melihat, dengan cemas melompat langsung ke atas,
padang rumput tetapi menyergap banyak bandit besar. Mungkin padang rumput mengintai sekitar 30 bandit besar. Ini secara langsung terlepas, sama dengan hilangnya 30 bandit besar yang berprestasi tanpa bayaran. Ada begitu banyak bandit besar yang bersembunyi di padang rumput dan dia tidak melihat satupun dari mereka. Apakah dia buta? Ada sebuah tas besar di sana dan dia tak bisa melihat ada orang yang bersembunyi. Dia hanya buta seperti orang buta. Kerumunan Yi Caixin melihat ini dan segera mendengus dan menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan Su Tianmu bisa lewat dalam waktu secepat mungkin? Bandit besar bahkan tidak melihat, tak bisakah mereka tidak cepat? Tepat ketika semua orang mengira bahwa Su Tianmu telah benar-benar menyerah mencari padang rumput, mereka hanya melihat Su Tianmu menoleh ke belakang setelah bergegas mendaki gunung, dan tirai pedang yang terbuat dari pedang tajam transparan langsung muncul di depannya. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dia lakukan? Melihat gerakan Su Tianmu, kerumunan orang di arena seni bela diri langsung bingung, bergumam dengan mulut terbuka. Saat berikutnya mereka mengerti, hanya untuk melihat bibir Su Tianmu sedikit terbuka, dan tirai pedang melesat ke segala arah dengan tepat ke arah padang rumput seolah-olah seorang gadis surgawi telah menaburkan bunga. Puff puff puff. Saat rapier transparan menghilang ke dalam tanah, darah bermunculan dari setiap titik di mana mereka ditembak. Hanya dengan menjentikkan jarinya, Su Tianmu tak hanya mengidentifikasi semua bandit besar yang mengintai, tetapi juga telah melenyapkan mereka semua dalam sekejap. 33 bandit besar, semuanya diselesaikan. Kerumunan menghitung tempat-tempat di mana darah menggelegak dan jantung mereka berdebar-debar. 33 bandit besar, ini sudah menjadi batas jumlah bandit besar yang tersembunyi di padang rumput. Hanya dalam satu gerakan dan sekejap, Su Tianmu telah menyelesaikan semuanya. Badut-badut itu ternyata adalah mereka. Terakhir kali saya mencari badut penyergap di padang rumput, saya mencari selama 2/4 jam, dan saya hanya menemukan 10 ekor. Saya bahkan lebih buruk daripada Anda, saya membuang-buang waktu untuk masuk ke padang rumput pertama kali dan hanya menemukan 5 ekor, sebelum saya berhasil melewati para penembak jitu untuk kedua kalinya. Kecepatan itu, akurasi itu, dia memecahkan rekor sekali lagi. Bagaimana dia mengetahuinya? Kerumunan semua tertawa getir, membandingkan Su Tianmu. Mereka semua malu pada diri mereka sendiri. Bahkan Yi Caixin harus menundukkan kepalanya yang mulia. Dalam aspek pendeteksian ini, dia dianggap telah kalah sepenuhnya dan sepenuhnya. Tapi bagaimana Su Tianmu melakukannya? Mereka tak bisa mengetahuinya. Mungkin dia beruntung. Seorang pria meyakinkan dirinya sendiri, sisanya mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini keberuntungan. Ini jelas merupakan kekuatan mutlak. Dia sudah naik ke atas gunung. Bandit di gunung bahkan lebih sulit ditemukan daripada di padang rumput. Padang rumput begitu jelas untuk dilihat sehingga Anda dapat menemukannya dengan beberapa keterampilan pengintaian, tetapi di gunung itu adalah cerita yang berbeda. Setiap helai rumput dan pohon dapat digunakan sebagai tempat persembunyian, jadi kesulitannya meroket. Saat kita sampai di gunung, dia tak akan mudah ditemukan, bukan? Sudut mulut kerumunan tak bisa menahan senyum, mereka ingin melihat bagaimana Su Tianmu masih bisa menemukan orang ketika dia sampai di gunung. Bahkan jika kemampuan mengintai dia hebat, dia tak dapat menemukan semua orang dan menyelesaikan semuanya sekaligus seperti yang dia lakukan di padang rumput. Tepat ketika semua orang mengira itu akan sulit bagi Su Tianmu melakukan gerakan yang tidak terduga, hanya untuk melihatnya melakukan yang sebaliknya, meledak dengan niat pedang yang menakutkan dan menembak ke segala arah. Tapi dalam jarak 100 meter darinya, semua rumput dan pepohonan hancur. Bahkan gua batu itu runtuh di bawah niat pedang. Kerumunan orang tercengang, bagaimana dia bisa melakukan itu? Jika ini terus berlanjut, jangankan manusia, bahkan nyamuk pun tak bisa terbang. Terlalu brutal, terlalu kejam, jika dia tidak memiliki api di tangannya, dia bisa saja membakar gunung. Kekejaman Su Tianmu membuat mereka kedinginan, tetapi juga membuat mereka iri. Tak mungkin bagi seseorang yang tidak memahami inti dari pedang untuk melakukannya. Apakah ini kekuatan pedang yang dimaksudkan? 3 alam niat pedang benar-benar luar biasa. Miskin untuk serangan presisi, kaya akan cakupan api. Kata-kata ini ditafsirkan dengan sempurna oleh Su Tianmu. Tunggu, apa dia tidak takut menghabisi orang yang salah seperti ini?
Seseorang menemukan masalah yang fatal, Su Tianmu berhasil menemukan bandit besar dengan kecepatan tercepat dengan melakukannya, dan menghabisi orang-orang saat melakukannya, tetapi orang-orang baik yang sama juga akan terbantai. Begitu kedua orang baik itu terbantai, maka semua usaha Su Tianmu akan sia-sia. Ketiga wajah Kong Qing berubah tiba-tiba dan segera menatap Su Tianmu dengan gugup. Kita tak bisa terus menghabisi seperti ini. Guru, kamu tak akan bisa melewati level kedua jika kamu terus seperti ini. Ketiganya mulai berdoa di dalam hati agar Su Tianmu berhenti melakukan ini, tetapi tak hanya doa mereka tidak berhasil, mereka membiarkan Su Tianmu mengintensifkan, menghancurkan satu tempat dan segera beralih ke tempat kedua untuk memulai serangan yang menghancurkan. Naif, benar-benar naif. Solusinya bagus, hanya saja orang-orang terlalu naif. Mari kita anggap dia sebagai pelajaran kali ini. Orang-orang dari tim bermata tajam menggelengkan kepala ketika mereka melihat Su Tianmu semakin kejam dalam pemusnahannya. Jika ini terus berlanjut, terobosan Su Tianmu pasti akan gagal. Yi Caixin menghela nafas lega, tangan Su Tianmu di padang rumput hampir tidak membuat hatinya takut. Sekarang sepertinya dia terlalu khawatir, serangan sembarangan seperti itu hanya akan berakhir dengan usaha yang sia-sia. Selama Su Tianmu kehilangan level ini, bahkan jika level pertama dan ketiga meledak menjadi bintang-bintang, lalu kenapa? Dia masih akan berada di bawah belas kasihannya. Kerumunan menyaksikan layar gambar dengan lebih konsentrasi, masing-masing berharap untuk melihat Su Tianmu menghabisi orang baik secara tidak sengaja. Di bawah serangan sembarangan Su Tianmu, ketika dia menghancurkan hutan, sebenarnya ada seorang pria yang berdiri di sana dengan benar. Yang itu orang baik. Tak mungkin, di bawah serangan sembarangan seperti itu dia bisa menemukan orang baik dan membiarkannya hidup. Beruntung dia tidak menghancurkannya berkeping-keping. Melihat orang yang masih hidup itu, kerumunan orang tidak percaya, ini terlalu misterius. Dia pasti keliru, orang itu pasti bandit besar. Kerumunan mengangguk dengan keyakinan dan penegasan, tidak peduli apapun yang mereka tidak percaya bahwa Su Tianmu dapat melakukan semua perhitungan, jika tidak maka akan terlalu menakutkan. Tetapi segera mereka ditampar di wajah, hanya untuk melihat bahwa setelah Su Tianmu dengan cepat menyapu puncak gunung, dia membiarkan ke-10 orang baik itu hidup, tidak lebih, tidak kurang. Bagaimana dia melakukan itu? Kali ini semua orang tampak tercengang, serangan sembarangan masih bisa menemukan 10 orang baik, taktik dewa macam apa ini? Saya khawatir tidak ada cara lain untuk menjelaskannya kecuali menipu. Ini bukan lagi masalah kemampuan deteksi tinggi atau rendah. Aku tahu, mata Kong Qing tiba-tiba berbinar setelah beberapa saat terkejut, dan dia melompat karena terkejut. Zhao Qing'an dan Yuan Jie mendengar suara itu dan menoleh untuk menatapnya dengan angkuh. Tahu apa? Sepupu, kamu tahu bahwa pedang hati bisa dikumpulkan dan dilepaskan dengan bebas, kan? Zhao Qing'an mengangguk, memang seperti itu, lalu apa? Dan apa artinya? Sepupu, guru telah menjadi hati pedang, yaitu, dia dapat mencapai kendali atas setiap untaian niat pedang, selama dia dapat membedakan siapa orang yang baik pada waktunya, bahkan jika niat pedang telah menembus ke dalam tubuh orang itu, dia dapat membuat niat pedang menghilang seketika, tanpa menyebabkan kerusakan fatal. Setelah mendengarkan analisis Kong Qing, mata Zhao Qing'an berbinar, ya, ini pasti alasan mengapa Su Tianmu bisa menemukan orang baik dalam waktu sesingkat itu dan masih menghabisi semua bandit besar. Pedang hati. Kemudian hati Zhao Qing'an berdenyut, dia mulai menginginkan alam pedang hati yang tak terkira. Tidak apa-apa, dan Yi Caixin dan yang lainnya semua dibesar-besarkan saat mereka mendengarkan kata-kata Kong Qing, ini tidak apa-apa. Hati pedang itu terlalu sesat. Tidak heran itu adalah ranah yang dicita-citakan semua orang dalam kultivasi pedang. Sayangnya, memiliki niat pedang adalah keuntungan saat menerobos penghalang. Anggota tim bermata tajam menggelengkan kepala dan menghela nafas, tidak benar-benar merasakan banyak hal selain rasa iri. SWOT intens sangat kuat, tapi lalu kenapa? Mereka hanya bisa terjebak di dunia Deuteronomy selamanya. Su Tianmu berada di puncak daftar 5 bintang. Pemandangan yang sudah tidak asing lagi, muncul kembali di depan kerumunan orang banyak, ledakan bintang 5. Kerumunan terkesiap saat mereka menyaksikan, meskipun mereka telah memperkirakan hasil ini, bintang yang meledak,
adalah peringkat yang belum pernah dicapai oleh siapapun, dan Su Tianmu telah meledak 2 kali. Bahkan jika Su Tianmu tidak pernah menerobos ke alam Fate Mansion selama sisa hidupnya, ujian hari ini akan tercatat dalam sejarah. Di masa depan, siapapun yang mengikuti tes, siapapun yang bergabung dengan penembak jitu, harus selalu mengingat nama satu orang, Su Tianmu. Guru, Kong Qing sangat gembira begitu Su Tianmu keluar dan bergegas. Bintang bermunculan lagi. Melihat Kong Qing begitu bahagia, Su Tianmu tersenyum dan berkata. Kong Qing menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, lalu sudut mulutnya menyeringai, Guru, kamu bisa menemukan 10 orang baik pada kunjungan pertamamu ke ujian, itu terlalu bagus. Bahkan jika caranya agak kejam, menghancurkan puncak gunung dengan satu serangan, tidak ada orang lain selain Su Tianmu yang benar-benar melakukan itu. Su Tianmu mengangkat bahu, apakah ini dianggap kejam? Hanya ini ujiannya, jika di dunia nyata dia hanya akan melakukan sesuatu yang lebih kejam, bakar saja gunungnya. Tinggal satu level terakhir, Guru, coba ledakan bintang itu lagi. Kong Qing menyemangati Su Tianmu, 3 level untuk meledakkan bintang, maka Su Tianmu tak hanya akan berhasil bergabung dengan tim bermata tajam, tetapi juga meninju wajah semua orang. Dia juga bisa dengan bangga berkata kepada semua orang, lihat, ini gurunya, keberadaan yang luar biasa dengan 3 tingkat bintang yang meledak. Su Tianmu menganggukkan kepalanya, lalu berbalik untuk memasuki level ketiga. Ho ho, 3 tingkat bintang yang meledak, sungguh cara berpikir yang naif. Suara Yi Caixin terdengar, hanya untuk melihat senyum dingin terpampang di wajahnya. Su Tianmu, demi 2 tingkat ledakan bintangmu, aku akan melanggar aturan dan memberitahumu tentang apa level ketiga itu. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit dan menatap Yi Caixin dengan penuh minat. Tingkat ketiga adalah bertarung dan menantang batas. Akan ada 5 musuh di dalam, musuh pertama 2 kali kekuatanmu, musuh kedua 3 kali, kelima 6 kali kekuatanmu. Kamu sekarang berada di tingkat ke-9 alam keturunan, tahukah kamu berapa 6 kali kekuatanmu? Setidaknya itu adalah level kedua dari alam takdir. Mengalahkan 5 musuh dalam 3/4 jam, dan setidaknya 2 lagi di alam Fate Mansion, kamu bahkan tak bisa menerobos ke alam Fate Mansion, bukan? Kata Yi Caixin sambil mencibir mulutnya, menatap Su Tianmu dan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Peserta pelatihan tim bermata tajam di belakangnya juga mengikuti dan mencibir. Tidak ada yang pernah melakukan itu dalam sejarah Martial Mansion. Namun wajah Su Tianmu tidak pernah berubah sedikit pun dari awal hingga akhir. Sebaliknya dia saling memandang dengan Yuan Jie dan Kong Qing dan keduanya tertawa. Apa yang kalian tertawakan? Zhao Qingan melihat 3 orang Su Tianmu tertawa dan tercengang di sana, masih tertawa saat ini. Apa yang baru saja dikatakan Yi Caixin adalah masalah yang sangat serius. Bagaimana mungkin alam literasi mengalahkan alam takdir, bahkan jika Su Tianmu telah memahami pedang hati, mampu mengalahkan alam takdir tingkat pertama sudah menjadi yang teratas. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun hidupnya, dia belum pernah melihat siapapun dari alam Debon yang bisa mengalahkan alam takdir. Tapi cukup bagus bagi Su Tianmu untuk memiliki bintang 3, dia bisa bergabung dengan tim ujung tombak. Zhao Qingan menghela nafas dan melirik Yi Caixin, setidaknya dengan bintang 3 atau lebih tinggi Yi Caixin tak akan memiliki cara untuk menghentikan Su Tianmu bergabung dengan tim ujung tombak, dan di masa depan Yi Caixin tak akan memiliki kesempatan untuk menargetkan Su Tianmu lagi. Guru, lakukanlah. Kong Qing menyemangati Su Tianmu dengan meremas kedua tinjunya. Su Tianmu menganggukkan kepalanya lalu berbalik dan berjalan ke tingkat ketiga. Sepupu, kenapa kamu masih tidak bahagia? Berbalik untuk melihat Zhao Qingan terlihat tidak terlalu bahagia, Kong Qing tak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bahagia? Bagaimana aku bisa tidak bahagia? Zhao Qingan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Su Tianmu setidaknya bisa mendapatkan 3 bintang, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? 3 bintang. Kong Qing dan Yuan Jie saling memandang dan sekali lagi tak bisa menahan tawa, ini terlalu berlebihan untuk meremehkan Su Tianmu. Sepupu, izinkan saya memberitahu Anda. Kong Qing merangkul Zhao Qingan dan mengambil beberapa langkah menjauh untuk memberitahu dia tentang perbuatan Su Tianmu. Yi Caixin memperhatikan Kong Qing dan Zhao Qingan berbisik-bisik, wajahnya menjadi dingin. 3 bintang, Huff. Melambaikan lengan bajunya, dia akan membiarkan Su Tianmu mendapatkan 3 bintang semudah itu. Tak mungkin.
Siapkan layar diagram. Beberapa saat kemudian Yi Caixin kembali dan meminta orang-orang untuk menyiapkan layar diagram untuk level ketiga. Di dalam layar diagram, Su Tianmu berdiri di kotak kosong. Beberapa saat kemudian seseorang muncul di seberang Su Tianmu. Dengan kemunculan orang ini, sebuah perintah segera muncul di layar diagram. Alam Fate Mansion setengah langkah. Lawan pertama adalah Fate Mansion setengah langkah. Su Tianmu sekuat itu. Kerumunan tim bermata tajam terkejut melihat, tetapi tidak banyak kejutan. Lagi pula, Su Tianmu baru saja akan menerobos alam Fate Mansion sebelumnya. Kekuatannya harus berada di puncak level ke-9 dari alam dehumanisasi. Lawan yang 2 kali lebih kuat di setengah langkah Fate Mansion adalah normal. Kemudian kerumunan melihat ke layar gambar dengan sentakan keras, hanya untuk melihat bahwa Su Tianmu langsung mengakhiri lawannya dengan satu pedang. Hanya satu gerakan, itu agak terlalu kuat, bukan? Orang-orang dari tim bermata tajam tak bisa membantu tetapi terhuyung-huyung. Ini adalah lawan yang 2 kali lebih kuat dan diselesaikan dalam satu gerakan, begitu mudah sehingga sulit dipercaya. Ini dia lawan kedua. Lawan pertama menghilang ke dalam alun-alun, lalu lawan kedua muncul di seberang Su Tianmu, dan lawan kedua langsung dari alam Fate Mansion. Begitu cepat ke alam rumah takdir. Orang-orang dari tim bermata tajam tak bisa membantu tetapi melihat Yi Caixin dianggap sebagai legenda di dalam Martial Mansion, bertarung untuk bermain imbang dengan alam rumah takdir dengan budidaya alam literasi. Dalam sejarah Martial Mansion, hanya ada sedikit orang yang melakukan itu. Di sisi lain, setelah mendengarkan penjelasan Kong Qing, Zhao Qingan tak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sangat kuat. Su Tianmu benar-benar telah menghabisi alam takdir di tingkat ke-6 dari alam dehumanisasi. Itu benar-benar keterlaluan. Sekarang dia sudah berada di tingkat ke-9 dari alam dehumanisasi. Bukankah itu seperti menghabisi ayam di tingkat pertama alam takdir? Hah? Su Tianmu telah menghabisi 2 orang di sini. Zhao Qingan melirik ke layar gambar dan tercengang melihat Su Tianmu kemudian menghadapi pembudidaya alam rumah takdir. Hanya dalam waktu yang mereka bicarakan ini telah menghancurkan 2 lawan. Mentor Zhao, ini hanya lawan kedua. Yuan Jie terus melihat ke layar diagram dan berkata kepada Zhao Qingan, Mentor Zhao, bukankah sedikit salah bahwa lawan kedua Su Tianmu adalah alam Fate Mansion? Yuan Jie sudah samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Lawan pertama adalah Fate Mansion setengah langkah, yang dapat dijelaskan sebagai Su Tianmu yang terlalu kuat, tetapi lawan kedua hanya 3 kali lipat dari kekuatan Su Tianmu, yang masih agak jauh dari alam Fate Mansion yang sebenarnya. Yang paling awal yang harus dihadapi Su Tianmu di alam Fate Mansion adalah lawan ketiga, sebenarnya memberikan kemajuan, pasti ada yang salah dengan itu. Hanya yang kedua, sedikit sekali, itu sangat salah. Zhao Qingan membeku, lalu dia menoleh dengan angkuh untuk menatap Yi Caixin, dan bergegas dengan marah. Yi Caixin, apa maksudmu? Guru Zhao, apa yang kamu bicarakan? Yi Caixin menatap Zhao Qingan dan minum dengan wajah cemberut, tetapi sudut mulutnya memerah dengan seringai penuh kemenangan. Apakah dia akhirnya tahu? Yi Caixin, jangan pura-pura geblek di sini. Kamu benar-benar menggandakan kesulitan sendiri. Siapa yang memberimu izin untuk melakukan itu? Zhao Qingan menunjuk ke hidung Yi Caixin dan mengutuk, level ketiga sudah sangat sulit, beraninya kamu menyesuaikan kesulitan ke atas, beraninya kamu menggertak orang. Yuan Jie dan Kong Qing berubah serempak, kesulitannya sebenarnya telah disesuaikan ke atas, dan mereka semua menatap Yi Caixin dengan marah. Lawan kedua berada di alam takdir, lalu yang ketiga berada di tengah alam takdir, dan yang kelima berada di tingkat kedua alam takdir. Jelas bahwa dia tidak ingin Su Tianmu lewat. Tercela. Zhao Qingan, sebagai penguji, apakah saya masih membutuhkan persetujuan Anda untuk melakukan sesuatu? Yi Caixin tidak peduli dengan pemeriksaan silang Zhao Qingan, dia adalah yang tertinggi di antara mereka semua sekarang, dia bisa mengendalikan segalanya. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa memintanya untuk keluar, atau tutup mulut. Kamu, Zhao Qingan menunjuk ke arah Yi Caixin, sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Yi Caixin, Anda telah mengubah aturan pemeriksaan secara pribadi, saya akan menuntut Anda di kepala tentara. Kong Qing sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Yi Caixin dan mengutuknya sebelum berbalik untuk menemukan Generalissimo. Kong Qing,
Apakah Anda tidak menempatkan saya, pemeriksa, di mata Anda? Melihat Kong Qing benar-benar akan melaporkannya, Yi Caixin sedikit panik, tetapi segera dengan tenang berteriak, jangan lupa bahwa kesulitan level ketiga dapat disesuaikan hingga 9 kali lipat. Jika kamu ingin bertarung melawan saya sampai akhir, baiklah, saya akan menyesuaikan kesulitannya hingga 9 kali lipat, saya akan melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk keluar. Yi Caixin memiliki wajah yang ganas, 7 kali sudah menakutkan, menyesuaikannya menjadi 9 kali, Su Tianmu sekarang harus menghadapi puncak level pertama alam takdir, dan lawan ketiganya adalah level kedua dari alam takdir. Tidak ada yang bisa melewati 6 kali kesulitan sendirian, dengan 9 kali kesulitan, Anda bisa mati di sana jika Anda tidak berhati-hati. Kong Qing tak bisa menghentikan kakinya, dia tidak percaya bahwa Yi Caixin benar-benar berani melakukan ini. Melihat Kong Qing mengabaikannya, keganasan di wajah Yi Caixin berubah menjadi permusuhan, apakah dia benar-benar berpikir dia tak akan berani? Pergi dan naikkan hingga 8 kali untuknya. Dia segera berteriak kepada salah satu taruna, yang ketakutan setengah mati, 8 kali lipat akan menghabisinya. Instruktur, sesuaikan, Yi Caixin berteriak, berani tidak mematuhinya. Peserta pelatihan harus pergi dan menyesuaikan kesulitan menjadi 8 kali lipat, dan lawan Su Tianmu naik langsung dari level pertama alam takdir ke level menengah. Yi Caixin, kamu gila. Yi Caixin, kamu anjing gila. Zhao Qingan sangat marah, Kong Qing berbalik dan melihat aura pemusnah, ini benar-benar akan menghabisi gurunya. Yi Caixin tertawa dingin dan menyuruh kadet itu berdiri diam di depan tingkat ketiga. Jika Anda bergerak 1 langkah, saya akan membuatnya beralih ke tingkat kesulitan tertinggi. Kong Qing sudah sangat marah sehingga matanya terbelah dan dia menatap Yi Caixin dengan gigi terkatup, tetapi dia tidak berani melaporkannya lagi. 9 kali lipat kesulitannya Yi Caixin, anjing gila, benar-benar mampu melakukannya. Melihat Kong Qing menggertakkan giginya ke arahnya tetapi tidak melakukan apa-apa, sudut mulut Yi Caixin terangkat dalam senyum kemenangan. Dia adalah penguji, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, sampah yang berpura-pura menjadi dirinya tak akan pernah bisa bergabung dengan tim ujung tombak dari tangannya. Tak mungkin dia bisa kalah dari Kong Qing dan benar-benar menyerahkan posisi penguji kepadanya. Yi Caixin, kamu terlalu banyak menipu orang. Bahkan Zhao Qingan, yang tenang di alam, sangat marah pada Yi Caixin sehingga tubuhnya bergetar, dan bahkan niat menghabisinya telah meningkat, dia ingin segera menghabisi Yi Caixin. Yi Caixin melirik Zhao Qingan dengan cuek dan memalingkan kepalanya dengan jijik. Zhao Qingan dulunya adalah seorang tutor di rumah bela diri, tetapi ketika dia datang ke sini, dia hanyalah anggota tim biasa, dan dalam hal posisi, dia lebih rendah darinya dengan selisih yang besar. Zhao Qingan memandang Yi Caixin dengan kebencian, dia membenci Yi Caixin, dan dia membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri dan juga Yi Caixin. Dia telah menjadi orang yang tidak kompetitif sepanjang hidupnya, dia telah melakukan urusannya sendiri, dia pesolek, tetapi karena ini, dia bersedia menjadi anggota junior dari tim bermata tajam. Jika dia meminta posisi, dia bisa saja menjadi kapten, atau bahkan wakil kepala. Karena sikapnya yang tak terbantahkan dan gagah, dia menempatkan dirinya pada posisi pasif dan hanya bisa melihat teman-temannya menjadi sasaran dan dianiaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Jika ada posisi tinggi di masa depan, saya akan memegangnya di tangan saya. Tinju Zhao Qingan mengepal, pola pikirnya benar-benar berubah saat ini. Pada saat yang sama, hatinya mulai mengendur, dan niat yang tajam muncul dari dalam hatinya dan melesat langsung ke awan. Ini adalah, merasakan perubahan di dalam tubuhnya, mata Zhao Qingan menunjukkan ketidakpercayaan, dia benar-benar telah menyentuh ambang batas pedang hati. Bahkan jika itu hanya sebuah sentuhan, bukan pencapaian dalam semalam seperti Su Tianmu, tetapi dia akhirnya memiliki kondisi untuk mencapai hati pedang. Dalam waktu kurang dari setahun, dia akan dapat sepenuhnya masuk ke hati pedang. Jadi, ini adalah hati pedang saya. Zhao Qingan bergumam, sepertinya dia akan menjadi orang yang haus kekuasaan mulai sekarang. Setelah meninggalkan Martial Mansion, perlu untuk menjadi orang yang memegang kekuatan dunia di tangannya. Dalam sekejap, Zhao Qingan memutuskan arah masa depannya.
Karena hati pedangnya adalah untuk bertarung, bersumpah untuk memperjuangkan semua hal, maka dia akan bertarung sampai akhir. Dan hanya dengan begitu dia tak bisa diliputi oleh kekuasaan dan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Faktanya, jalan pedang Zhao Qing'an tidak salah, dia bisa saja mencapai hati pedangnya lebih cepat, tetapi dia seharusnya tidak berada di pusat kota, dia seharusnya tinggal sendirian di pegunungan, menghindari semua perselisihan, dan dia akan bisa mencapai hati pedang aslinya. Karena dia berada di dunia manusia, dia hanya bisa mengotori dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Jangan berlatih lagi. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, dan kerumunan menoleh untuk melihat seorang pria berusia awal 30-an dengan janggut melangkah masuk, melihat kerumunan yang semuanya menonton dengan raut muka muram di wajah mereka. Tidakkah kalian tahu bahwa pertempuran besar dengan bandit angin hitam akan segera terjadi? Jika kalian tidak berlatih keras sekarang, apakah kalian ingin mati di medan perang nanti? Yi Caixin, bagaimana kamu bisa menjadi instruktur seperti itu? Wakil Kepala Prajurit, kerumunan memucat, wajah Yi Caixin tiba-tiba terlihat tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin wakil kepala prajurit datang saat ini? Jangan datang untuk merusak perbuatan baiknya. Wakil kepala prajurit, Yi Caixin menyalahgunakan kekuatan pemeriksaannya dan ingin membahayakan nyawa orang. Melihat ini, Kong Qing tidak ragu-ragu untuk bergegas ke wakil perwira umum dan berkata, "Apa?" Wakil kepala prajurit segera mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Yi Caixin dengan wajah besi. Ini benar-benar terjadi di bawah hidungnya. "Yi Caixin, kemarilah. Apa yang terjadi di sini?" Wakil kepala prajurit berteriak pada Yi Caixin, yang menarik napas dalam-dalam dan melirik ke arah Kong Qing sebelum berjalan ke arah wakil kepala prajurit. "Wakil kepala prajurit, dengarkan penjelasan saya." Yi Caixin mengepalkan tinjunya dan berbicara, tetapi tanpa menunggunya untuk menjelaskan, Kong Qing segera mengatakan semuanya, tidak memberinya kesempatan untuk berdebat dengan licik. Kong Qing menyelesaikan pidatonya dengan panjang lebar, tetapi wakil kepala prajurit mendengarkan dengan raut muka bingung. Tidak ada yang salah dengan apa yang telah dilakukan instruktur Yi. Mendengar ini, ketiga Kong Qing menatapnya dengan tidak percaya. Ini disebut tidak ada masalah. Ini jelas merupakan masalah yang cukup besar. Su Tianmu telah mencapai Sword Heart, dan dua level pertama diselesaikan dengan bintang yang meledak. Level terakhir adalah level yang seharusnya membuatnya sedikit lebih sulit baginya. Jangan sampai dia menjadi sombong. Jangan sampai Su Tianmu menjadi sombong pada dirinya sendiri. Ketiga orang Kong Qing sangat marah mendengar kata-kata ini sehingga raut muka mereka berubah. Bagaimana mungkin kata-kata seperti itu keluar dari mulut orang seperti Anda? Mengapa Anda tidak meningkatkan kesulitan teman dan kerabat Anda sendiri? Jangan sampai Anda membuat mereka bangga pada diri mereka sendiri. Wakil kepala prajurit mengabaikan ketiga anak buah Kong Qing dan berjalan ke arah Yi Caixin dan menepuk pundaknya, memberinya tatapan penuh penghargaan sebelum berjalan ke lapangan seni bela diri. Satu tes akan membuka layar diagram, buang-buang sumber daya, matikan layarnya. Dengan perintah dari wakil kepala prajurit, layar diagram segera ditutup. Yi Caixin menoleh untuk melihat wakil kepala prajurit, senyum perlahan terangkat di wajahnya, sepertinya wakil kepala prajurit juga tidak ingin Su Tianmu bergabung dengan penembak jitu. Itu benar, mereka adalah tim terkuat di rumah bela diri. Bagaimana mereka bisa membiarkan sampah yang bahkan tak bisa menerobos alam rumah takdir bergabung dengan mereka? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak adil. Kong Qing dan Yuan Jie sama-sama tak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Wakil kepala jelas-jelas mendukung Yi Caixin dan menargetkan Su Tianmu. Zhao Qing'an menatap dingin ke arah wakil kepala prajurit, tetapi tidak ada banyak kemarahan di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan menepuk pundak keduanya. Bahkan jika itu 8 kali lebih sulit, kita masih harus percaya bahwa Su Tianmu bisa lulus. Tapi, Kong Qing dan keduanya menoleh untuk menatapnya. Meskipun kata-katanya masuk akal, tetapi Su Tianmu jelas memiliki kemungkinan untuk meledakkan bintang-bintang, tetapi sekarang dia hanya bisa ditekan untuk hampir tak bisa melewati level tersebut. Sepupu, musuh ketiga yang akan dihadapi guru adalah level kedua dari alam Fate Mansion. Jika Su Tianmu tak bisa mengalahkan musuh ketiga,
dia hanya akan mendapatkan peringkat bintang 2, ditambah hanya 1,5 bintang jika kemenangannya tidak relatif mudah, maka Su Tianmu yang bergabung dengan tim bermata tajam akan sepenuhnya berada di bawah kendali Yi Caixin. Dengan karakter anjing gila itu, Yi Caixin pasti tak akan membiarkan Su Tianmu bergabung dengan tim Blade dan bahkan akan mengambil kesempatan ini untuk mempermalukannya dengan parah. Tidak apa-apa, jika Su Tianmu tak bisa bergabung dengan tim bermata tajam, kita akan melepaskan diri dari tim bermata tajam bersama-sama. Zhao Qing'an berbicara dengan tatapan tegas, wajah Kong Qing dan Yuan Jie berubah sekali lagi. Jika mereka tidak bergabung dengan tim bermata tajam, kemana mereka akan pergi? Jika mereka tidak bergabung dengan tim bermata tajam, kemana mereka akan pergi? Secara otomatis meninggalkan tim bermata tajam tak akan berbeda dengan dikeluarkan dari tim bermata tajam, tidak ada tim lain yang akan membawa mereka. Apakah mereka benar-benar ingin pergi dan memungut sampah bersama? Kalian belum tahu, kan? Dalam waktu 3 hari, putri ketiga akan memilih tim secara pribadi dan menghabisi benteng angin hitam sebagai serangan utama. Itu adalah kesempatan untuk membuat nama untuk dirimu sendiri. Cahaya tegas membanjiri mata Zhao Qing'an saat dia berkata. Mereka berdua, Kong Qing, membeku, dan setelah saling melirik, mereka berdua menjadi bersemangat. Ayo buat tim kita sendiri. Zhao Qing'an mengangguk, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman jahat, aura semilir dan halus yang dia miliki sebelumnya sama sekali tidak ada. Penembak jitu tidak ada apa-apanya, kami akan membentuk tim kami sendiri dan menginjak-injak penembak jitu tepat di bawah kaki kami. Kong Qing dan mereka berdua mengangguk dengan berat, kata-kata ini sangat kuat dan mendominasi, tim seperti tim bermata tajam yang menyembunyikan kotoran dan kotoran, jangan tinggal. Sepupu, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kong Qing sangat senang tetapi tiba-tiba menyadari sebuah masalah, mereka bisa melakukan ini sebelumnya, mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang? Jika mereka mengatakannya lebih awal, mereka tidak perlu melihat wajah Yi Caixin. Sebelumnya, adalah kesalahan saya. Zhao Qing'an menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan napas, berkata dengan santai, sebelumnya dia hanya ingin mengejar stabilitas dan berpikir lebih aman untuk bergabung dengan tim bermata tajam, tetapi dia tidak berpikir begitu sekarang. Salah. Kong Qing memandang Zhao Qing'an dengan kecurigaan di matanya, dia selalu merasa bahwa Zhao Qing'an telah berubah, tetapi dia tidak tahu apa yang telah berubah. Guru telah keluar. Tepat ketika dia hendak membuka mulutnya untuk bertanya pada Zhao Qing'an, Kong Qing dengan tajam merasakan aura Su Tianmu dan menoleh dengan angkuh untuk melihat, hanya untuk melihat Su Tianmu berjalan keluar dengan pedang panjang di tangan, tubuhnya diwarnai merah dan auranya yang ganas mengalir keluar. Itu seperti dewa pemusnah yang keluar. Yi Caixin. Su Tianmu berjalan keluar dari tingkat ketiga, tatapannya terkunci langsung ke Yi Caixin, aura pemusnahnya mengalir ke depan seperti gelombang yang mengerikan. Bersambung.